Bismillahirrahmanirrahim. Ya perlu dimaklumi ya bahwa harus dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu kelak dia akan menjadi kepala rumah tangga. Dia akan menjadi pemimpin. Tapi kalau perempuan itu, dia kelak juga akan menjadi pemimpin di rumahnya ketika tidak ada suaminya. Terhadap anak-anak dan anak-anaknya dia ketika tidak ada suaminya. Maka dimaklumi ya bahwa laki-laki dan perempuan itu sama dia. Kedudukannya harus menuntut ilmu agama. Sebab Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib pada setiap muslim, mencakup laki-laki dan wanita. Hanya kewajiban di sini adalah ilmu yang wajib untuk bagaimana mengangkat kewajiban antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu pokok ilmu yang dia pelajari. Ilmu akidah, ilmu tentang solat, puasa, wudu. Itu kan kewajiban pada setiap orang. Kalau bagi wanita, kewajiban dia yang terkait dengan itu ditambah dengan kewajiban kewanitaannya. Bagaimana cara haid dan nifas. Nah, itu wajib bagi dia pelajari. Ya, bagaimana dia taat pada suami nantinya. Hak dan kewajiban itu dia pelajari. Kemudian terkait dengan masalah yang lainnya, itu bagaimana dia berhubungan dengan suaminya dan orang tuanya. Bagaimana dia menutup dirinya dengan jilbabnya, menutup auratnya dia. Itu ilmu-ilmu yang wajib dipelajari oleh para wanita. Ya, adapun kalau dia sudah belajar dan banyak paham ilmu agama, hanya saja dia ingin terus belajar dan umurnya juga sudah tua di atas 20 tahun, ya anggaplah sudah 25 tahun, dibilang saya tidak mau menikah, tapi saya masih ingin belajar. Ya, saya masih ingin belajar. Alasannya begitu. Apa yang ingin dia pelajari? Masih ada ilmu bahasa Arab belum selesai saya pelajari. Ada ilmu hadis belum selesai saya pelajari. Ya, ada lagi ilmu warisan belum selesai saya pelajari. Nah, kalau dia ingin kejar semua ini, habis umurnya tidak akan nikah-nikah dia. Tidak akan nikah-nikah. Nah, makanya seperti ini, kalau seorang wanita itu sudah cukup umur dan memang dia sudah memiliki ilmu, dan kalau dia menikah juga dengan orang yang berilmu, maka itu segera dia menikah. Itu bagi wanita. Karena wanita itu tidak baik dia menua. Tahu menua itu? Menjadi tua tanpa suami. Karena kelak itu tidak ada yang mengayomi dia. Nah, itu harus diperhatikan ya, akhwat. Jangan sampai ada orang yang melamar, orang-orang baik datang melamar kamu, sehingga kamu tidak mau menikah. Karena itu kata Nabi SAW, apabila datang orang yang kalian ridhoi agamanya melamar, maka jangan kalian tolak. Atau Allah SWT akan menjadikan kerusakan di muka bumi dengan sebab ini. Ini pernah ada sebuah kisah, ya bagus bercerita sedikit. Ada beberapa orang yang dengan tujuan seperti ini, mencari karir, ternyata umurnya dia tidak sadar sudah 40 tahun. Wih, 40 tahun. Ternyata belum menikah. Ini perempuan ya. Sekarang saya tanya, kalau sudah umur 40 tahun siapa yang mau? Ikhwah mau tidak? Gratis. Masih mikir-mikir dia. Lebih baik yang cari uang panaiknya mahal daripada yang gratis. Tapi sudah tua sekali. Mohon maaf ya, saya tidak, ini maksud saya di sini supaya kita jangan hanya gara-gara mengejar sesuatu yang harusnya bisa kita lakukan setelah kita menikah, tapi kita menunda menikah karena mengejar sesuatu yang itu tadi. Kemudian ada juga sebagian penuntut ilmu dari kalangan wanita, saya pernah dengar kisah di Yaman ya. Ada pernah kejadian, itu dia terus belajar ilmu agama. Bagus. Dia sudah bisa mengajar. Datang orang-orang ini menceritakan tentang kehebatan dia, kecerdasannya. Wanita ini. Cerdas dia, Masya Allah. Bagus dia. Dia mengajar, bisa. Akhirnya banyak di kalangan penuntut ilmu bercerita tentang dia. Siapa yang mau lamar dia? Bahkan dari kalangan syekh ingin melamar dia, dia tidak terima. Dengan alasan, saya masih mau fokus belajar. Ternyata umurnya sudah di atas 20-an. Ya? Pada orang Yaman itu kalau perempuan itu sudah di atas 15 tahun itu sudah dianggap tua dia. Kalau kita di sini ya, umur 20 tahun ke atas itu perempuan sudah dianggap tua dia. Maka akhirnya dengan dia menunda-nunda terus, terjadi banyak orang melamar dia tidak terima dengan alasan itu tadi. Sehingga terjadilah
akhirnya dia dilamar oleh orang awam. Setelah dia menikah dan tidak tahu lagi kemana rimbanya dia. Hilang dari peredaran. Itu akibat. Ya, itu akibat. Kalau dia menikah, dan dengan menikah ini menyebabkan dia bisa lagi menuntut ilmu dan lebih mudah lagi, maka itu utamanya. Itu utamanya, dia menikah. Saya pernah juga dulu ya, sempat tua umur saya, karena saya juga menunda-nunda seperti itu. Karena banyak ilmu yang masih belum saya pelajari, ada masih satu bidang ilmu yang saya harus selesaikan ini. Saya ditawari menikah. Ada berapa orang tawarkan itu, bahkan ibu-ibunya tawarkan kepada saya, Ustaz, ada anakku ini, begini-begini. Akhirnya apa? Saya pikir masih bagaimana ini. Akhirnya karena sudah banyak penawaran, saya istikharah dulu. Nah, itu penting ya. Salat istikharah. Yang mana mau kita pilih, itu lakukan salat istikharah, minta pilihan kepada Allah mana yang terbaik. Akhirnya saya ketemu dengan guru saya tanya, gimana ini Ustaz? Sudah antum menikah saja. Kalau antum mau lagi belajar, nanti kita fasilitasi. Sudah dengan yakin saya iyakan. Iya, menikah saya. Alhamdulillah. Dengan menikah ini, ternyata Allah SWT lebih mudahkan saya daripada sebelum menikah. Ilmu-ilmu yang dulu sulit saya pahami. Setelah saya menikah, saya baca, paham saya. Karena sudah tenang kan? Jiwa itu tidak bergejolak lagi mencari lawannya. Begitu. Itu lebih mudah, itu pemuda. Ini perhatikan. Saya pernah dulu ditawari menikah masih muda. Saya tanya kepada salah seorang guru saya juga. Dia bilang fatwa dari para masyayikh di Saudi waktu itu. Dia bilang, kalau dia mampu menikah dan menuntut ilmu, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Karena, dan betul ya, saya rasakan. Setelah saya menikah waktu itu, ternyata jalan-jalan kebaikan itu banyak sekali terbuka, yang tidak terpikirkan sebelumnya. Banyak terbuka, kemudahan-kemudahan. Bahkan saya pergi ke Yaman, itu sudah ada anak saya. Lebih dimudahkan lagi, pergi dengan anak istri, itu lebih dimudahkan. Itu kebaikan-kebaikan yang kadang pikiran kita itu tidak bisa menjangkau ya. Tidak bisa menjangkau. Kadang kita berpikir, wah saya mau begini, saya takut menikah nanti begini. Akhirnya setelah itu lain yang terjadi setelah itu. Tapi kalau dia memang melihat dirinya sudah punya umur, dia melihat juga dirinya sudah mungkin dalam hal ya kewajiban rumah tangga dia bisa tunaikan, sudah dia istikharah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang terbaik. Kalau dia berjalan di atas jalan ini, insyaallah taala Allah akan mudahkan setelahnya. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk segera menikah.